Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat, Ibu Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, terlebih nikmat-nikmat yang lain dari Allah adalah nikmat iman dan Islam. Marilah nikmat-nikmat itu semua betul kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Senantiasa memperbanyak amal soleh dan beribadah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya sampai akhir zaman dan insya Allah termasuk kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, suasana masih Idul Fitri. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan maghfirah pada kita. Senantiasa Allah memberikan rahmat dan hidayah, bisa istiqomah melanjutkan ibadah-ibadah kita. Kala bulan Ramadan kita lanjutkan dimulai bulan Syawal ini sampai dengan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, pagi ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Kusdam Tawami MSc. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu sebelum kajian dimulai, kita buka dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Terima kasih kepada Ustadz kami. Waktu sepenuhnya kami silahkan. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan Takmir Masjid Al-Arqam
Yang kami hormati, kami muliakan Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang insya Allah senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga di pagi hari yang cerah dan mencerahkan ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama istiqomah dalam iman dan takwa, salah satunya melalui hadir dalam majelis yang mulia, yaitu ngajian Ahad pagi di Masjid Al-Arqam ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan di pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tips istiqomah pasca Ramadan. Karena Ramadan tentu adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap amal soleh, setiap ibadah di dalam bulan suci Ramadan terasa begitu mudah. Karena memang di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu para setan. Wasufidatis syayatin. Para setan dibelenggu. Sehingga setiap amal ibadah mulai dari siam dan qiyamnya terasa begitu mudah. Begitu pula ketika di bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga Allah buka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka Allah tutup rapat-rapat. Dan di bulan Ramadanlah para malaikat dengan semangat memanggil para pencari kebaikan, mendoakan ya baghiyal khair abshir, wahai para pencari kebaikan berbahagialah. Wa ya baghiyasyarr aksir, wahai para pencari maksiat atau dosa berhentilah. Namun sekarang bulan telah berganti dan semua itu sudah berlalu. Maka seorang ulama mengatakan bi'sal qaum alladzi la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Celakalah sebuah kaum
ketika mereka tidak mampu mengenali Allah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan hidayah sehingga walaupun Ramadan telah pergi, namun kita masih bisa membiasakan diri untuk hadir dalam majelis yang mulia ini, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan dengan derajat takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan alamatu qabuli ta'ah, tanda-tanda diterimanya sebuah amalan antu shola bi ta'atin ba'daha, maka ketaatan tersebut akan disambung dilanjutkan dengan ketaatan yang lainnya. Wa alamatu raddiha antu shola bi maksiatin, namun salah satu tanda utama ditolaknya sebuah ibadah adalah setelah beribadah disambung dengan kemaksiatan atau dosa. Ma ahsanal hasanah ba'dal hasanah, maka betapa baiknya, betapa mulianya, istimewanya sebuah ketaatan setelah ketaatan. Wa akbahus sayyi'ah ba'dal hasanah, namun sangat buruk sebuah kemaksiatan setelah sebuah ketaatan, yang menandakan bahwa ditolaknya amal ibadah tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka cara agar kita menjaga kemakbulan dari ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, itu caranya adalah terus beristiqomah di bulan-bulan yang lainnya. Karena ibadah itu merupakan aktivitas seumur hidup kita. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai ajal itu datang. Maka tidak ada kata libur. Kalau kita bekerja di sebuah lembaga, di sebuah kantor, tentu ada liburnya. Namun untuk beribadah merupakan aktivitas yang tidak ada liburnya. Akan tetapi tentu berat ketika keluar dari bulan suci Ramadan, setan sudah mulai lepas ikatannya, kemudian pintu-pintu maksiat sudah mulai lagi terbuka. Bahkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-67. Allah ayat yang ke-17, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian setan, yaitu setan mengatakan akan mendatangi mereka dari arah depan maupun dari belakang mereka, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, baik dari sebelah kanan maupun sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati banyak dari mereka yang bersyukur atau tetap taat. Maka buktinya kita bisa bandingkan kira-kira yang hadir di majelis pengajian Ahad pagi ini dengan yang di alun-alun, lebih banyak mana nih? Banyak alun-alun deh. Karena memang itu yang sudah dijanjikan oleh setan. Dia akan mengganggu dari segala arah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Al-jannatu tuftahu bil makarih.
Yang artinya surga itu akan terbuka, pintunya akan terbuka karena sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Memang Islam agama fitrah yang tidak mengenyampingkan adanya hawa nafsu, namun tidak semua hawa nafsu itu harus kita turuti. Tentu hawa nafsu yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita ikuti. Namun selain itu berarti kita harus mampu untuk mengendalikan. Maka seorang ulama mengatakan seseorang telah meraih kemenangan di akhir bulan Ramadan karena sebetulnya dia menang terhadap dirinya sendiri, terhadap hawa nafsunya sendiri. Ketika Ramadan kita mampu mengendalikan diri kita tidak makan, tidak minum, kecuali kalau sudah pada waktunya. Padahal makanannya makanan yang halal, milik kita, di rumah kita. Namun kalau belum waktunya berbuka, seorang mukmin, seorang muslim, dia akan menahan dari makan dan minum dan yang membatalkan sampai nanti yang berbuka. Maka ketika keluar dari bulan suci Ramadan, seharusnya yang haram mampu dia kendalikan atau mampu dia jauhi karena yang halal saja bisa dia tahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena memang perang melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, itulah jihad yang paling paling besar. Asyadul jihad, jihadu hawa nafas. Jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka hanya orang yang istiqomah lah yang mampu untuk melanjutkan, meneruskan segala amal solihnya yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan sampai di bulan-bulan yang lainnya, sehingga dia bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang tetap dalam keistiqomahan dalam ketaatan. Namun istiqomah sekali lagi tentu berat ya. Karena yang ringan, yang mudah itu namanya istirahat ya. Kalau istiqomah berat, istirahat itu baru mudah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, istiqomah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di beberapa ayat Allah menjelaskan tentang keutamaan istiqomah. Salah satunya di Quran surah Fussilat ayat yang ke-30 ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Maka Abu Bakar mengatakan bahwa makna istiqomah dalam ayat ini adalah meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Artinya tidak berbuat syirik. Namun menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istiqomah itu maknanya adalah ketika seseorang itu taat dalam perintahnya, taat dalam menjauhi larangannya, dan tidak menyeleweng atau tidak melanggar syariat Islam. Maka ini yang dinamakan istiqomah itu adalah taat menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kalau menurut seorang ulama yang bernama Al-Wasati, beliau mengatakan istiqomah adalah etika yang mampu menyempurnakan setiap amal ibadah. Maka kalau kita ingin amalnya semakin sempurna, berusaha dalam mengistiqomahkan setiap amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Yang artinya kemudian beristiqomahlah kalian kama umirta sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau.
Maka eh, dalam tafsir karangan dari Syekh Ibnu Jauzi, beliau mengatakan istiqomah ini melingkupi 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah dalam tauhid, ya, tidak menyekutukan Allah. Kemudian istiqomah dalam ketaatan. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Istiqomah dalam ikhlas beramal sampai ajal menjemput kita. Kemudian istiqomah juga merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seorang sahabat yang bernama eh, seorang sahabat bertanya, "Kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakanlah atau berilah aku sebuah pesan, sebuah nasihat yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selain engkau. Artinya jawaban Rasulullah yang singkat, yang jelas, yang padat sehingga sudah menjawab segala pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kul amantu billah tsumastaqim. Yang artinya, yang artinya kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dasar fondasi yang ada pada agama Islam. Sebentar guys, saya minum dulu. Iman dan istiqomah adalah fondasi. Maka kemudian istiqomah itu selalu identik dengan ketaatan. Tidak mungkin seseorang itu istiqomah kecuali dalam ketaatan. Sehingga makna dari hadis ini adalah iman kepada Allah dan juga istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 hal ini yang menjadi fondasi dan menjadi dasar dalam agama kita, yaitu agama Islam. Seorang tidak mungkin mampu meraih husnul khotimah kecuali dia telah mengistiqomahkan amal solih dalam kebaikannya. Man syabba ala syai'in syabba ala dzalik. Barang siapa yang terbiasa dalam sesuatu, maka dia akan meninggal dalam keadaan sesuatu tersebut. Kalau yang kita biasakan itu yang baik, maka insya Allah yang akan kita dapatkan di akhir hayat kita juga adalah kebaikan. Menurut seorang dokter bahwa eh, sesuatu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi perbuatan yang di bawah alam sadar kita. Artinya secara otomatis kita akan melakukan hal tersebut ketika amal tersebut telah dilakukan 90 kali berulang-ulang. Maka kalau ada orang yang secara spontan mengatakan hal-hal yang tidak baik, berarti dia telah mengulangi perkataan tersebut selama 90 kali. Kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjaga sholat subuhnya 40 hari dengan berturut-turut, maka akan dijamin dari siksa, akan dijamin terbebas dari siksa api neraka. Berarti menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembiasaan itu minimal adalah 40 hari. Maka alhamdulillah kemarin mungkin sudah 30 hari selama bulan suci Ramadan, minimal kita tambah 10 hari selanjutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, lalu apa yang mampu membantu kita untuk menjadi orang yang beristiqomah dalam suatu ibadah
di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini, tentu ini lebih berat. Maka yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak doa. Karena doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam doanya, salah satu doa yang sering dibaca adalah ya muqallibal qulub qallib eh, tab tabbit qalbi ala dinik. Maka Ummu Salamah, seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, ma la ukthiru du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Rasulullah, mengapa engkau ini memperbanyak sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya seperti ini, beliau mengatakan, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina asbi'aini min asabi'illah faman syaa aqama wa man syaa azaa. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara dua jari jemarinya Allah. Kemudian siapa yang Allah kehendaki maka dia akan bisa lurus, istiqomah, teguh dalam iman. Dan barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah pun mampu membengkokkan atau menyesatkan. Maka artinya agar kita itu selalu dikehendaki oleh Allah dalam keimanan, ketaatan, hendaknya memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, seorang ulamanya sahabat, beliau memberikan teladan bagi kita. Beliau selalu membaca doa yang diambil dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Bunyinya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, Rabbana, ya, wahai Rabb kami, Tuhan kami. La tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Maka artinya doa itu termasuk hal yang sangat penting dalam kita menjaga keistiqomahan. Selanjutnya yang kedua adalah beramal dengan seikhlas mungkin. Ikhlas. Maka kalau kita lihat hadis tentang puasa Ramadan, tentang mendirikan Qiyamul Lail, tentang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka selalu disandingkan antara iman dan ihtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban. Ihtisaban maknanya adalah tidak mengharap sesuatu balasan kecuali hanya dari Allah. Atau bahasa lainnya adalah ikhlas. Antara iman dan ikhlas itu selalu disandingkan. Karena tidak diterima amalan seseorang kecuali ikhlas. Dan amalan semakin ikhlas akan semakin besar pahalanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ulama mengatakan wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Yang artinya segala sesuatu kalau tidak didasari karena Allah, lahu, tidak didasari karena ikhlas, maka pasti tidak akan membawa manfaat dan
tidak akan istiqomah, wala yadum, tidak akan terus menerus, hanya akan sesaat. Seperti ketika kita membantu saudara kita dengan uang atau dengan eh, tenaga atau dengan waktu dan lain sebagainya. Ketika suatu saat saudara kita menyakiti kita dengan ucapannya, maka kalau kita tetap membantu, itu artinya kita berbuat karena Allah atau ikhlas. Namun kok kita berubah karena kesalahan atau karena perbuatan yang buruk dari saudara kita, berarti kita berbuatnya bukan karena Allah. Karena Allah tidak berubah, namun perbuatan orang di sekitar kita tentu akan berubah sesuai dengan mungkin kondisi atau moodnya atau lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka ada ulama lain yang mengatakan maka nalahu ya beqa. Segala sesuatu yang didasari karena Allah, karena ikhlas, maka itulah yang akan langgeng, yang akan istiqomah terus menerus. Kalau kita ingin istiqomah, ya tentu kita harus mengikhlaskan segala perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Yang pertama adalah wa ta'fu man dzalamaka, orang yang memaafkan orang yang telah mendoliminya. Wa tu'ti man haramaka, orang yang mampu memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi kita. Mau saja tidak, apalagi pernah. Dan yang ketiga adalah watasilu man qata'aka, orang yang mampu menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya. Maka kalau kita lihat tiga amalan ini merupakan amalan yang berat. Karena apa? Dia harus keluar dari kebiasaan. Biasanya orang itu memberi kepada orang yang memberinya. Orang menyambung silaturahim kepada orang yang baik kepada dirinya. Namun pernahkah kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi? Menyambung silaturahim kepada orang yang justru malah pengennya memutus silaturahim dengan kita. Memaafkan kepada orang yang menyakiti kita. Maka ini baru orang-orang yang istimewa. Hanya orang-orang yang ikhlas. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya, beliau selalu mengedepankan akhlak yang mulia karena memang beliau berbuat ikhlas lillahi ta'ala. Beliau membantu seorang Yahudi buta di pinggiran kota Madinah setiap hari menyuapi. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar yang menggantikan. Ternyata walaupun buta mampu merasakan perbedaan, suapannya itu tidak lembut, tidak begitu lembut selembut sebelumnya. Maka ternyata orang Yahudi buta tanya, siapa engkau? Aku adalah Abu Bakar. Mana orang yang sebelumnya? Orang sebelumnya telah meninggal. Masya Allah. Padahal Abu Bakar ketika menjumpai Yahudi ini, kata yang terucap adalah celaan, hinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasanya kalau ada teman, ada saudara yang sudah berkali-kali berbuat baik kepada kita, sekali berbuat jelek, kira-kira yang diingat yang baiknya atau yang buruknya. Nah, nafsu kita pasti menyuruh kepada yang buruk yang diingat-ingat, yang baiknya lupa, seakan-akan karena satu titik, satu ya, satu belangga semuanya jadi hitam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Maka justru di dalam kehidupan kita setelah bulan suci Ramadan ini, kalau kita menemukan hal yang tidak kita sukai, itulah sebetulnya yang menjadi ujian sesungguhnya. Dan kalau Allah sedang menguji kita, tanda kita ini mau naik kelas. Kalau kita sekolah dulu, atau anak-anak kita sekolah, kira-kira yang mau naik kelas adalah yang ujian, yang tidak hadir dalam ujian justru tidak naik kelas. Maka dalam kehidupan kita juga sama. Iman dan takwa kita itu semakin diuji, justru semakin tanda kita akan naik kelas, naik tingkat, semakin lebih tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, bahwa dalam beramal ini yang paling penting sedikit namun kontinu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawabannya ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa inqalla. Yang paling dicintai Allah, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, paling terus menerus wa inqalla, walaupun amalan itu sedikit menurut kita. Karena justru semakin besar amalan itu karena keistiqomahan kita. Kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man safaro man safaro au marido kana lahu kutibalahu makana muqiman au sahihan. Barang siapa yang ketika dia sakit, ketika safar, tidak mampu melakukan amalan yang biasanya dilakukan ketika masih dalam keadaan mukim, tidak kemana-mana ataupun dalam keadaan sehat, maka Allah akan tulis pahala yang sama. Artinya amalan yang istiqomah walaupun sedikit itu akan menjadi amalan seumur hidup kita. Contoh ketika nanti kita sudah udzur, sudah umur 80 atau 90 atau 100 lebih. Ada yang mau umurnya 100 lebih nih Bapak Ibu sekalian. Sudah sakit-sakitan, mau tidur saja tidak enak. Namun ketika kita sudah dalam keadaan udzur dan sakit, atau bahkan mungkin pikun tidak mampu mengingat dengan baik, sehingga ibadah kita tidak sesempurna sebelumnya, maka pahala yang Allah tuliskan untuk orang yang telah istiqomah, kualitas pahalanya sama. Karena apa? Dia telah istiqomah ketika masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan mukim. Maka beruntung orang-orang yang bisa istiqomah walaupun amalan itu sedikit. Walaupun kita ketika bulan Ramadan tarawihnya 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Maka selepas bulan suci Ramadan minimal kita melakukan sholat malam 2 rakaat ditambah witir 1 rakaat minimal. Syukur-syukur bisa kualitasnya sama seperti ketika bulan Ramadan. Kalau kita tidak yakin nanti malam kita bisa bangun sebelum subuh, maka kerjakanlah sebelum tidur atau setelah sholat Isya. Karena namanya Qiyamul Lail itu bukan harus di sepertiga malam, namun mulai dari malam yang pertama, sepertiga yang pertama, yaitu ketika Isya, sampai nanti sepertiga yang terakhir. Walaupun yang paling utama tentu yang di sepertiga malam terakhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Nabi SAW memberi nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari
kepada eh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kepada Abu Hurairah, pesannya adalah yaitu tidak pergi ke tempat tidur sebelum mengerjakan sholat witir, serta menjaga sholat duha dan menjaga puasa ayamul bid. Kemudian yang keempat agar kita bisa istiqomah adalah menjaga 3M. 3M ini apa? M yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah yaitu introspeksi, yaitu menghitung amal-amal kita. Sudahkah kita merasa cukup dengan amal-amal kita ini? Sudahkah kita merasa sempurna dengan amal-amal? Kalau sudah, sudahkah kita merasa diterima atau belum? Maka kita hitung terus. Sampai semakin hari semakin sempurna. Dan Allah langsung yang memerintahkan orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa untuk selalu bermuhasabah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-20. Ya ayyuhalladzi na'amanuttaqullah wal tangdur nafsumma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah, lihatlah apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Kalau sudah merasa cukup, sudahkah kita yakin amalan tersebut diterima atau tidak? Kalau kita tidak istiqomah, malah berganti menjadi maksiat, ya ini tanda amalan tidak diterima, wal iyadu billah. Kemudian kedua, setelah muhasabah, mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, berusaha, berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita tidak mampu puasa Senin Kamis, maka minimal setelah Ramadan kita sempatkan puasa Syawal. Karena puasa Syawal ini fadilahnya, keutamaannya seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun. Man soma Ramadhana tummat ba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa berpuasa Ramadan disambung, dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kita mau hitung, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliyah. Barang siapa melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Maka kalau Ramadan kemarin kita 30, dikali 10 menjadi 300. Ditambah 6 kali 10, 60 berarti menjadi 360 hari. Nah, ini logikanya menurut seorang ulama, kenapa puasa Ramadan yang dilanjutkan puasa Syawal 6 hari sama seperti pahala puasa sepanjang tahun. Atau kalau kita tidak mampu hadir dalam majelis ilmu setiap hari ketika di bulan suci Ramadan, minimal ketika ada kesempatan atau ketika Ahad pagi kita hadir di dalam kajian Ahad pagi. Kecuali kalau ada uzur. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai 3 majelis. Pertama, majelis ilmu, yang kedua majelis zikir, dan yang ketiga adalah majelis silaturahim. Kita dalam hadir ke majelis ilmu, insya Allah silaturahimnya ada, ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, nyapa, salam, saling mendoakan. Majelis zikirnya juga ada karena di dalam majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga nasihat dari para ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu berat kalau orang mujahadah. Maka bersabarlah.
berusaha untuk bersabar agar kita ini bisa mujahadah dalam istiqomah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis nomor 1469, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'affihullah." Barang siapa berusaha menjaga diri, iffah, menjaga dari dosa, dari maksiat, berusaha, maka Allah akan jaga dirinya dari maksiat. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, bersyukur, maka Allah akan betul-betul cukupi dirinya. Yang ketiga adalah wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberinya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa' minas sober. Dan tidak ada seseorang yang diberikan karunia lebih baik, lebih luas karunianya melebihi karunia kesabaran. Maka artinya hadis ini menjelaskan perlu ada usaha dari diri sendiri. Allah tidak mungkin menjauhkan kita dari maksiat kecuali kalau ada usaha kita untuk menjauhi maksiat. Dan Allah tidak akan memberi kecukupan kepada kita kecuali kalau kita berusaha merasa cukup atau merasa syukur atas nikmat Allah. Dan termasuk agar kita menjadi orang yang sabar perlu ada usaha. Hal ini ditegaskan pula dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan sebuah kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Maka artinya sabar itu, syukur itu, menjaga kehormatan dari maksiat itu perlu usaha, mujahadah. Dan yang ketiga, apa eh, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencari ridho, mencari hidayah, maka sungguh kami akan berikan hidayah atau petunjuk ke jalan kami. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah muraqabah. Tadi muhasabah, mujahadah. Yang ketiga adalah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ada tingkatan seseorang iman. Ada tingkatan yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan-akan kita mampu melihat Allah. Kalau kita memang merasa belum mampu, yakinlah Allah selalu melihat, mengawasi kita. Termasuk dalam bulan suci Ramadan itu kan puasa mengajarkan kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kita di rumah sendiri, makanan milik sendiri, kita tidak berani makan dan minum. Maka nilai muraqabatullah inilah yang kita bawa sampai keluar bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, selain tadi yang pertama doa, yang kedua beramal dengan ikhlas, yang ketiga berusaha beramal secara kontinu walaupun sedikit, walaupun mungkin lebih sedikit, namun kontinu. Dan yang keempat 3M, dan yang terakhir adalah memilih teman dan lingkungan yang baik.
Ada seorang ulama pernah memberikan nasihat ketika ada orang tua yang bertanya bagaimana tips mencarikan rumah anaknya. Maka ulama ini mengatakan al-jar qoblad dar, yang artinya tetangga sebelum rumah. Carilah tetangga-tetangga yang baik sebelum kita bangun rumah di tempat tersebut. Agar apa? Tetangga yang baik mampu menambah kebaikan di dalam diri kita. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ala dini kholilihi. Seseorang, agama seseorang, keimanan, ketakwaan seseorang itu bergantung dengan agama, keimanan, ketakwaan temannya. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka ketika kita hendak mencari teman, lihatlah bagaimana agama teman kita tadi. Kalau kata Ustadz Sa'ad Suharto, beliau mengatakan manusia itu mau dilahirkan dari ibu yang mana tidak bisa milih. Bisa enggak kita milih, ya Allah lahirkan aku dari rahim orang Arab, biar mancung nih. Sakit napa mboten? Atau lahirkan dari rahim seorang ibu yang Eropa biar tinggi, gagah. Kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Namun kita diperintahkan untuk memilih dengan siapa kita akan hidup berbarengan. Dalam memilih istri, Rasulullah SAW juga bersabda, tungkahul mar'u li'arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. Memang yang disebutkan adalah li jamaliha, limaliha karena hartanya, li jamaliha, wali nasabiha karena nasabnya, yang keempat walidi niha. Namun walaupun yang agama yang di terakhir ditegaskan di akhir, fadfar bidzatiddin taribat siadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka kalian akan beruntung. Maka kita tidak bisa memilih dengan dari rahim siapa kita dilahirkan, namun untuk menunjang kesuksesan dunia akhirat kita, kita mampu menunjangnya dengan memilih dengan siapa kita akan bergaul atau bersahabat. Karena kalau kita mau menyadari di rumah kita contohnya, kalau ada satu orang yang tidak mendukung kita untuk maju, mendukung kita untuk menjadi orang yang lebih baik, maka sehebat apapun kita sulit untuk bisa maju atau menjadi lebih baik. Atau di tempat kerja kita, kalau kita sudah berusaha semaksimalnya pengen maju, kalau ada 1-2 yang tidak menginginkan kita maju, maka tentu tidak mudah bagi kita untuk maju. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan masalul jalis as-solih wal jalis as-su, mengibaratkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Kamasali sohibil misk, kalau teman yang baik seperti penjual minyak wangi, yang mana kita bila berteman dengan penjual minyak wangi itu akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaatnya apa? Ya kita akan mencium aroma minyak wangi setiap hari. Syukur-syukur kalau lagi pas perpegan kita dikasih minyak wanginya. Belum pokoknya banyak kemanfaatan. Wakiril haddad. Namun kalau orang yang buruk, teman yang buruk seperti pandai besi yang akan memberikan banyak mudarat kepada kita. Wakirul haddad yahriku badanika au saubaka au tajidu minhu rihan khobithatan. Kalau kita berteman dekat dengan orang pandai besi, maka bisa jadi badan kita terbakar terkena api, atau pakaian kita terbakar terkena api.
atau minimal kita akan selalu menghirup bau asap yang tidak sehat nggih. Karena apa? Mendekat dengan para pandai besi tadi. Namun hadis ini bukan hanya sekedar arti perkatanya, namun secara majazinya, secara kiasannya, bahwa carilah teman-teman yang solih-solihah sehingga mampu menambah manfaat bagi kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan sebaliknya, kalau ada teman yang buruk, ya kita tetap bermuamalah namun tidak dijadikan sebagai sahabat atau teman dekat. Sahabat itu berasal dari kata bahasa Arab, sohib. Dan seorang ulama mengatakan as-sohib sahib. Seorang teman pasti dia akan menarik. Artinya menarik kepada kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya baik, pasti kita akan tertarik kepada hal-hal yang baik. Maka alhamdulillah kita dalam majelis ilmu selain silaturahim, selain majelis zikir, kita pun berjumpa dengan orang-orang yang solih dan solihah yang insya Allah akan sama-sama mendoakan, sama-sama mendukung, menginspirasi dalam peningkatan iman dan takwa kita. Saya kira itu yang mampu kami sampaikan, 5 hal yang harus kita jaga untuk menjaga keistiqomahan kita. Yang pertama adalah memperbanyak doa, baik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang kedua adalah dengan mengikhlaskan, dan ikhlas itu perlulah latihan. Kemudian yang ketiga adalah dengan apa tadi? Beramal secara kontinu walaupun sedikit, walaupun kuantitasnya sedikit berkurang, namun sebisa mungkin kita harus menjaga keterusan dari amal tadi. Dan yang keempat adalah 3M, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Kalau orang itu sudah merasa diawasi Allah, maka ikhlas pun akan mudah. Karena ketika orang tidak membalas, tidak menghargai kebaikannya, dia tidak merasa sia-sia, tidak sakit hati. Karena merasa selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat, mengawasi. Dan yang terakhir adalah mencari teman yang baik, yang soleh-solehah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.